apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan di COVID yang belum rampung ini tetap sehat semua. Ini ada pertanyaan, kita wajib menjawabnya Om ya. Bisa dibacain Om? Bisa. Nih pertanyaan pertama. Ini dari Mas Agus. Maaf Pak, tanya ya. Pedet saya sudah umur 35 hari tapi kok belum bisa berdiri. Jadi saya tiap hari nyusokke ke induknya berdiri. Ke induknya berdirinya harus dibantu bisa berdiri. Itu pun gak tahan 15 menit ambruk. Ambruk lagi. Terus solusinya gimana Pak? Agar bisa kayak yang normal itu. Oke, tambah lagi, ada pertanyaan lagi, banyak nih pertanyaannya. Oke. Pedet umur 3 hari dari Ana Reva. Pedet umur 3 hari, tali pusar dicopot induknya dan sekarang bengkak. Induknya. Terus sekarang bengkak. Terus lalu pedet tidak bisa berdiri, lemas dan tidak menyusui. Solusinya gimana? Jika dikasih obatnya apa ya Pak? Oke, siap. Tambah ini lagi dari Kalimantan Adventure. Anak sapi saya baru umur 1 minggu Pak. Induknya mati karena sakit pas umur anaknya 2 hari. Jadi lahir 2 hari itu induknya terus mati. Jadi dari lahir nyusunya pakai botol. Sekarang gak mau nyusu. Kira-kira kenapa ya? Nah, terus kotorannya juga encer sekarang. Lagi Om. Dari Bang Gablok. Gini loh Pak. Gini loh Pak. Maksud kita tuh kalau pedet gak mau nyusu, solusinya harus digimanain. Harus dikapake jarane. Bukan tanya sebabnya ini itu sakit ini itu induknya sehat tapi anaknya gak mau nyusu. Nah itu harus gimana solusinya? Gitu. Ini agak marah ini Mas Bang Gablok ya. Jadi kan kita dulu pernah menerangkan kalau pedet gak mau nyusu itu bagaimana cara dia mau nyusu gitu. Nah, itu kan kita menerangkan sebab-sebabnya dulu. Iya, belum. Biar kan harus tahu sebabnya dulu dong biar bisa mengatasi masalahnya kan. Nah, ini kan gemes ini. Nah, ini ada lagi. Oke. Nah, Dok, pedet umur 4 hari masih lemas dari Vian. 4 hari masih lemas. Ini Mbak atau masih Vian. Umur 4 hari masih lemas, tidak mau nyusu sama induknya. Gimana solusi? Oke. Nah, ini dari Sumi 123. Pedet saya baru lahir, kaki depan bisa gerak, tapi belum bisa berdiri, kayaknya lemas. Kaki belakang bisa berdiri tadi pas lahiran, kaki dan kepala berhenti di jalan lahir. Belum selesai melahirkan udah mandek. Nyangkut. Akhirnya panggil mantri dokter. Ya. Wah. Oke. Terus? Mantri Wan. Nah, ini dari Ferry Santosa. Sapi saya baru lahir 1 hari ini. Kok gak mau minum induknya ya? Mau minum tapi mulut anaknya harus dipaksa dibuka. Oke. Buka. Bagaimana Pak biar bisa normal? Oke. Ya. Ini dari Rapi Frost Gaming. Pedet. Pedet saya baru lahir. Lahirnya sungsang. Iya. Terus sudah 1 hari belum bisa berdiri. Terus di leher sebelah kanan terdapat benjolan dan kepala pedetnya kaku. Bengkok ke kiri tidak bisa, noleh ke kanan dan nggak bisa lah. Udah cuman itu. Ayo. Pedet 3 hari belum bisa berdiri, setiap hari nyusokke ke induknya, harus dibantu pun tidak tahan, tidak bisa berdiri. Gitu. Jadi dari semua pertanyaan tadi itu kan inti pertanyaannya itu pedetnya itu enggak mau minum susu. Ya kan? Tidak mau minum susu. Pertama ada yang karena lahirnya lemas. Ya, tidak bisa nyusu. Kemudian ada yang 4 hari
Ada yang tadi bisa diberdiriin, nyusu tidak tahan 15 menit. Nah, kan terus tidak bisa nyusu lagi. Kemudian ada yang lahir sungsang. Nyangkut di saluran reproduksinya kan. Mungkin di uterus maupun vaginanya kan. Nah, akhirnya lahirnya nggak normal. Nah, tidak bisa nyusu. Kemudian yang terakhir tadi ada benjolan. Tidak bisa noleh, kaku ya kan. Sungsang ya kan. Nah, terus nggak bisa nyusu. Intinya pedet itu nggak bisa nyusu. Kalau nggak bisa nyusu ya berarti harus disusuin pakai botol. Jadi yang repot yang punya. Jadi harus disusuin sampai dia bisa nyusu. Kalau masih induknya memperbolehkan anaknya itu nyusu. Ya kan? Ya kalau memang terus tadi ada pertanyaannya, caranya nyusu itu bagaimana, bukan sebab-sebabnya harus terang-terangin ya. Jadi gini, waktu itu kan kita nerangin Om, nggak bisa nyusu, pedet nggak bisa nyusu itu karena dari faktor induk apa anak. Kalau pertanyaan tadi kan faktor anak ya, anaknya yang nggak bisa nyusu. Induknya sebetulnya bisa nyusuin, tapi anaknya nggak bisa nyusu. Nah biasanya induknya yang nggak mau nyusuin karena mungkin sakit putingnya, sakit ada benjolan di perutnya, mungkin nggak mengenalin dia itu anaknya Om, karena ditolong dokter apa mantri apa yang punya sendiri nolong, pada saat di lab itu mungkin ada zat-zat kimia tertentu apa mengandung minyak di pedetnya itu tidak dikenali sama anaknya, makanya pada saat ngedot mentel itu kan tendang sama ibunya karena enggak dikenalin. Makanya kalau yang kasus yang kita ceritain tadi itu ambil kapas atau tisu ditempelin di vaginanya induknya itu, diolet-olet nanti dilap-lapkan ke anaknya agar dikenali sebagai anaknya. Oh gitu ya. Nah nanti insya Allah 90% itu nyusu boleh dibolehin sama induknya. Nah itu kalau itu induknya tadi yang di sebelah Mas Goblok tadi itu ya, dia tidak sakit, anaknya juga tak ada sakit, anak yang mau nyusu tapi induknya nggak mau memperbolehkan. Nah itu karena dia merasa ini bukan anaknya, karena mungkin baunya bau minyak, bau minyak wangi, kita menolong habis kebang semprot gitu kan, apa antiseptik, antibiotik ya, aromanya bukan aromanya dia. Nah itu tidak kenalin. Nah kasus yang ditanyakan ini kebanyakan anaknya nggak bisa menyusu, lemah. Karena lemas ya harus dibantu dulu. Nah untuk 1 minggu atau 2 minggu pertama harus kalau bisa susu kolostrum, susu dari induknya yang diperahkan. Nah itu mengandung banyak zat pertahanan tubuh yang dibutuhkan anaknya. Jadi 3 jam pertama itu harus sudah minum susu kolostrum dari induknya untuk agar kuat anaknya itu. Nah kenapa tadi anak-anak itu lemas? Pertama induknya itu kemungkinan ya kebutuhan nutrisinya itu tidak terpenuhi, makanya anaknya jadi lemas, bisa kurang kalsium, ya bisa kurang vitamin B12, vitamin D, kurang gizi ya, kurang protein itu. Nah kalau orang disebutnya apa itu? Prematur apa itu? Kurang gizi ya? Ya gizi buruk. Ya kurang gizi adalah bisa katakan gizi buruk. Anaknya jadinya lemas, bisa kalsium. Kalau kalsiumnya kurang Om, menumpu ini jadi sakit di sendi-sendinya, ya kan? Jadi ya memang namanya dapat pedet itu bermasalah ya, memang harus diatasi masalah. Ya harus ekstra penanganan, harus ekstra dulu. Sabar dan teliti dan telaten. Tapi jangan lupa ya kebersihan harus dijaga. Nah betul, jadi tadi itu ya benar Om Tasno, jadi harus ditempatkan tempat yang kering pedet-pedet itu, jangan ikut induk yang lain berbasah-basah ya kan, tempat yang kering. Induknya juga harus ditempatkan tempat yang kering karena dia tuh fisiknya kan belum kuat. Nah untuk menjaga anaknya itu. Kemudian kalau yang tadi berdirinya tadi kuat 15 menit ya harus dibantu terus sampai dia kuat. Begitu 2 jam sekali dia menyusukan. Atau kalau bisa dikasih cara bagaimana alat atau tali pakai kain ya berarti berdiri.
Itu Ya, Tasno. bisa dibuatkan dari kain atau Dari kain, Ah, terus dari kayu ditopang-topang gitu, diajarin dia berdiri. Nah, lama-lama kuat nanti Kuat kakinya. ininya, kaki ya betul. Kemudian kalau yang tadi sungsang, yang sungsang itu memang kemungkinan pada saat menarik itu ada yang patah, Om. Kalau istilahnya fraktur, mungkin sendinya lepas, apa tulangnya Iya. patah. Karena kan Nah, belum kuat ya kan. Karena pada saat ini kan nariknya harusnya pada saat mengejan, kita nariknya pelan, mengejan, tarik, hit, mengejan, tarik, bukan tarik gini ya bisa patah dan makanya ada kelainan. Nah, makanya untuk Mas siapa yang tadi anaknya tadi bengkok tadi, nah, itu harus diamatin itu lepas sendi apa tidak, ada patah apa tidak. Kalau enggak ya masih ditelatenin, dikasih susu, mungkin masih bisa ditolong. Nah, itu normal tapi memang kondisinya lemah. Ya, Itu bisa. betul, Om. Jadi untuk pedet yang baru lahir bisa dikasih obat dari mulutnya, mau antibiotik. Kalau tadi yang lepas apa, Om? Tali Gigit pusar. tali pusar gigit induknya. Gigit induknya. Nah, itu tali pusarnya harus diobati pakai obat luar. Bisa Nah, iya, betadine. betul. Iya, betul. Nah, kemudian Biar kering. biar kering. Nah, kan? Kemudian ini, Om, dikasih antibiotik juga boleh. Anaknya itu kasih antibiotik, jadi obat dalam sama obat luar. Ya, iya. Susunya harus dikasih. Cuma gini, Om Tasno, untuk pedet yang kasih susu itu, kasih obatnya itu ya, tidak boleh bareng dengan susu. Pada saat kasih minumnya tetap harus dengan air. Ya kurang bagus ya. Kalau susu itu nanti tidak terserap obatnya itu, Nah, karena ya, kurang mengkristal bagus, dengan obatnya itu susunya. Jadi tidak terserap, makanya tidak Harus ada kasih fungsinya. jarak. Nah, jaraknya Ini 2 minumkan jam. susu, terus 2 Pada jam saat baru minum kasih susu, obat. 2 jam kemudian kasih obat, 2 jam kemudian baru kasih susu lagi. Gitu. 4 jam 1 kali. Nah, jadi tidak boleh bersamaan. obatnya itu dengan susu. Nanti kan berabil. Itu ya untuk penanganan lepas itu harus kasih obat antibiotik dan obat luar. Kemudian yang tidak kuat minum susu, lemah, ya harus dikasih Susu. kolostrum dan Ya. telaten teliti Pakai botol. pakai botol. Kemudian yang sungsang diamatin, Di mana ada enggak tempatnya? lepas sendi apa tidak, ada patah apa tidak. Kalau memang bisa apa itu berusaha berdiri, berarti normal, Om. Gimana? Nah, nanti dibantu pelan-pelan dan dikasih multivitamin, bisa lewat minum, bisa disuntikkan Biar agak kuat biar kalau kuat. dibantu ya. Gitu. Betul. Itu Om Tasno, semua sama saja yang pertanyaannya banyak, tapi sama masalahnya. Iya. Itu Om Tasno Dengan ya. bisa diamati, oh iya harus begini kan dia mungkin juga tahu. Jangan ulangi lagi, mengobatin itu Mas Gang Goblok tadi ya. Gablok. Mas Goblok tadi itu ngobat itu harus sesuai dengan penyebabnya. Karena penyebabnya bakteri, obati antibiotik. Kalau penyebabnya Coccidia, anti Coccidia. Kalau penyebabnya cacing, dikasih obat cacing. Kayak kalau tidak mau nyusu karena induknya yang bermasalah, diatasin dari induknya. Kalau dari anaknya. Nah, tidak kasih ini selesai, enggak bisa. Belum tentu. Ya kan? Ayo, mosok diare kasih budrek kalau manusia. Itu tapi ada memang kalau untuk kasus orang bisa, Om. Iya. Kasih 1 selesai, uang. Kurang ini kasih uang selesai. Kurang ini kasih uang. Uang yang itu nanti yang untuk cari. Itu ya. Oke, Om ya. Oke, Udah siap. selesai ya. Selesai. Oke, teman-teman semua, semoga ini bisa membantu ya, Om dah. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe,
kami doakan semua sehat, rezeki lancar, di mana saja selalu dilindungi Allah, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.